Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pada tanggal 8 Juli 2022 lalu. Seperti yang saya jelaskan tadi, peristiwa itu terjadi ketika Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadipropam, di mana saat itu istri dari Kadipropam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadipropam. Sontak seketika Ibu Kadipropam berteriak dan berteriak minta tolong. Akibat teriakan tersebut, Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Kemudian mendengar teriakan dari ibu, maka Barada E yang saat itu berada di lantai atas menghampiri dari atas tangga yang kurang lebih jaraknya dengan Brigadir J kurang lebih 10 meter, bertanya ada apa, namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Akibat tembakan tersebut terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir J meninggal dunia. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan keterangan saksi dan alat bukti di TKP, ada 7 proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir J dan 5 proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir E. Kami sampaikan bahwa saat ini Brigadir J jenazahnya sudah dibawa kembali ke keluarganya, dan tentu proses lanjut untuk mengetahui kasus ini terus berjalan. Kasus ini ditangani oleh Polres Jakarta Selatan. Perlu kami sampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Barada E adalah tindakan untuk melindungi diri dan untuk melindungi diri karena ancaman daripada Brigadir J itu sendiri. Kemudian yang perlu kami sampaikan, setelah kejadian saat itu Kadipropam tidak berada di rumah. Ibu Kadipropam menelpon, kemudian setelah beberapa saat Pak Kadip datang dan menghubungi Kapolres Jakarta Selatan, dan selanjutnya dilakukan olah TKP. Mungkin kalau dari Brigadir dia sendiri, Brigadir J dengan Barada E itu statusnya apa sih Pak di situ Pak? Dua-duanya merupakan staf atau bagian dari Dipropam Mabes Polri. Tapi katanya ada yang supir pribadi, itu supir pribadinya itu siapa, dan supir pribadinya ibu atau supir pribadinya? Brigadir J drivernya ibu, sedangkan Barada E merupakan ADC dari Pak Kadip ya. Tapi selain dari ibu dan juga Brigadir Barada E, di situ ada yang lain juga ya Pak? Nggak Pak, pada saat kejadian ada orang lain juga nggak? Saksi lain ya. Kalau salah ya nanti kita dalami lagi ya apa ada. Tapi saat itu yang langsung di situ adalah Barada E, Brigadir J dan ibu. Apakah ada rekaman CCTV Pak mungkin di dekat-dekat? Nanti kita tanyakan kembali apakah ada CCTV ya. Pak, bukti sendiri gimana? Anggota yang berpangkat Barada itu diperkenankan untuk menggunakan TNI? Ya, dia ditugaskan untuk pengamanan. Jadi Barada itu tugasnya adalah melakukan pengamanan terhadap keluarga. Ya.
Pak, yang melatar belakangi adanya serangan ini ada apa ya Pak? Bukan serangan. Jadi ini bukan serangan, tapi pembelaan ya. Jadi Barada itu melakukan pembelaan ya, ketika mendapat ancaman ya dengan dari Brigadir J dengan tembakan ya. Jadi bukan menodong, tetapi sudah melakukan penembakan terhadap Barada E, sehingga Barada E untuk melakukan pembelaan dia melakukan tembakan balasan. Pak, kalau dari pihak keluarga katanya ada sayatan-sayatan gitu ya Pak. Kan sekarang jenazahnya sudah di Jambi gitu ya Pak. Dan katanya kata keluarga ada sayatan-sayatan itu seperti apa Pak? Kita belum lihat, tetapi penjelasan dari penyidik bahwa yang dibilang sayatan itu adalah karena gesekan proyektil yang ditembakkan oleh Baradae ke J. Pak, barang bukti yang diamankan Pak? Pasti ada, ya. Nanti kita tanyakan ya. Jadi walaupun 5 tembakan, jadi ada satu tembakan yang mengenai misalnya tangan, kemudian tembus kena badan. Jadi kalau dibilang ada 7 lubang tapi 5 tembakan, itu ada satu tembakan yang mengenai 2 bagian tubuh. Ya termasuk sayatan itu. Ya. Jadi misalnya saya contohkan ya, ketika tangannya begini, ada arah tembakan masuk ke tangan, tembus dia ke dada. Nah, jadi satu tembakan dia kena 2. Jadi hasil keterangan maupun olah TKP, tembakan yang dilakukan oleh Barada itu 5 kali. Nanti teknisnya ya bisa update besok mungkin kepada Kapolres Jakarta Selatan, karena penanganan di Polres Jakarta Selatan. Pak, barang bukti Pak. IPW kan mendesak Kapolri untuk membentuk tim pencari fakta gabungan dan menonaktifkan sementara Pak Kadif Propam. Nah, tanggapan itu sendiri bagaimana Pak? Yang jelas ya, tanpa didesak pun ya, kewajiban Polri menangani setiap kasus yang terjadi ya. Jadi itu merupakan kewajiban bagi Polri menangani setiap adanya kejadian ya. Pak, terkait dengan Pak Kadif Propam itu mana ya Pak perginya Pak? Perginya kemana? Dari rumah Apa kemana? dia pada saat Yang jelas tidak berada di rumah. Iya, itu sedang apa? kemana? Tadi ada apa Pak? Ada agenda atau apa Pak? Ya pasti keluar rumah. Awalnya kan di kantor PCR ya katanya. Ya tes PCR. Itu ada ini ya Pak, dalam rangka apa ya Pak? Dalam rangka apa PCR-nya? Nanti kita tanya. Yang jelas pada saat kejadian beliau tidak berada di rumah. Beliau mengetahui kejadian setelah terjadi penembakan, yang menelpon adalah istri beliau. Kemudian ketika beliau menerima telepon, beliau menghubungi Kapolres Jakarta Selatan untuk olah TKP di rumah beliau. Jadi belum tahu ya kenapa dia keluar dulu rumah? Belum tahu. Ya, tadi sudah bilang tes PCR Iya, ya. itu dalam rangkanya belum tahu kan dalam rangka apa? Ya, Belum nanti tahu. kita tanya. Pak, itu sebenarnya bisa dijelaskan lagi nggak Pak secara detail? Maksudnya untuk meninggalnya atau kejadiannya itu di mana? Apa ada yang bilang di kamar, ada yang katanya di teras rumah, dan Di luar kamar. di luar kamar. Ya, dipastikan di luar kamar. Karena kejadiannya itu Brigadir J ada di depan kamar, kemudian Baradae di lantai 2. Jarak antara Brigadir J dengan Baradae itu antara 10 sampai 12 meter. Berarti beda lantai ya Pak? Beda. Oh. Jadi pada saat itu Baradae ada di atas. Berarti rumahnya 2 lantai Pak? Ya, Untuk saat ini berarti alat buktinya ada apa aja Pak? pasti alat bukti ada ya. Barang buktinya Ya, yang sudah jelas adanya proyektil ya. Ya mungkin percikan darah segala macam, pasti barang buktinya ada. Ya. Pak, penegasan aja Pak untuk permintaan dari IPW tadi soal TGPF dan penonaktifan Pak Kadif Propam sendiri, apakah Polri sendiri akan melakukan itu? Sudah membuat TGPF? Saya ulangi ya, tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa kewajiban Polri menangani kasus tanpa didesak-desak ya. Berarti belum ada tanggapan Pak soal Kan sudah saya tanggapi ya. Jadi kasus ini tidak mungkin didiamkan oleh Polri, pasti akan dicari, ditelusuri penyebabnya gitu ya. Berarti saat ini masih dalamnya aja Pak. Ya kalau motif Baradae melakukan penembakan karena membela diri, ya. Ketika dia mendapat ancaman dari Brigadir J, bukan ancaman penodongan saja, tapi dengan tembakan, ya. Tentu dia akan melindungi dirinya, gitu. Jadi untuk lebih memastikan ini luka sayatan ini berarti berdasarkan dari tembakan itu. Hasil olah TKP,
Jadi hasil olah TKP ya dan bukti-bukti yang ada di lapangan, sayatan itu diperkirakan hasil tembakan. Jadi gesekan dari proyektil. Oke, gesekan proyektil. Gesekan proyektil yang ditembakkan dari Baradae ke Brigadir J. Bukan karena senjata lain, tapi gesekan. Bukan. proyektil ya. Ada berapa luka tembak, Pak? Kalau luka tembaknya ada 7, ya. Luka tembaknya 7, tetapi ada satu tembakan yang bisa mengenai dua bagiannya. Seperti contoh, ketika dia tembakan tangan, dia tembus. Berarti sebenarnya melakukan berapa kali tembakan? 5 5 kali. Tapi ada 7 luka tembak. 7 luka tembak. Pak, tujuan 7 luka tembak masuk dan 6 keluar ya. Jadi ada Dibalas dengan berapa tembakan, Pak? 5, 7 kali tembakan itu. Kalau Brigadir J sendiri melakukan berapa tembakan pada saat 7, ya saya ulangi 7. Sedangkan dia membalas dengan 5. 7 dan 5 ya, Pak? Ya. Jadi 5 itu dari Baradae. Ya, jadi yang nembak terus-terusan itu adalah Brigadir J. Berarti pada saat melakukan baku tembak itu ibu lagi di mana, Pak? Di dalam kamar. Dalam kamar. Jadi ketika berteriak, ya, Brigadir J keluar. Nah, teriakan itu kan didengar oleh ya Baradae. Baradae keluar. Ada apa, Bang? Dijawab, bukan dijawab tapi direspon dengan tembakan. Oke, hingga saat ini Baradae statusnya sebagai apa, Pak? Apakah masih sebagai saksi atau seperti apa? Saat ini ya kita masih lakukan pemeriksaan, ya. Statusnya kita belum dikasih tahu ya. Untuk Baradae. Karena posisinya adalah siapapun ya yang mendapat ancaman seperti itu pasti akan melakukan pembelaan. Ya, begitu. Pak, untuk tujuan Jadi bukannya melakukan perbuatan karena motif lain, motifnya adalah membela diri dan membela ibu. Izin Pak, saya untuk Baradae sendiri sebenarnya tugasnya itu apa sih Pak kalau untuk Kan sudah disampaikan tadi ya, dia ditugaskan untuk pengamanan Pak Kadip dan keluarganya. Jadi memang sprintnya seperti itu. Kalau tujuan Brigadir J di lokasi apa ya, Pak? Apa udah diketahui, Pak? Kan sudah almarhum. Ya. Tapi saya sudah sampaikan tindakan yang dilakukan adalah melakukan pelecehan dan menodong. Ya. Paham ya kira-kira? Pak, kejadian ini kan hari Jumat, betul ya Pak ya? Nah, kenapa baru Sabtu, Minggu, nah ini hari Senin begitu Pak, informasinya kami mendapatkan begitu Pak? Gimana? Kan hari Jumat begitu, kenapa baru informasi ini apa? Ya, ramai di sini? kita lakukan pemeriksaan dulu ya. Kita akan penelusuran dulu. Jelas ya? Pak, izin konfirmasi Pak, menurut keterangan keluarga apakah benar sempat pihak keluarga itu tidak diperkenankan untuk melihat jenazah, Pak? Izin konfirmasi. Tidak diperkenannya oleh siapa? Oleh pihak kepolisian di sana, Pak. Yang saya dalam Maksudnya proses kan pengantaran di jenazah. Jambi atau di sini? Di Jambi, Pak. Oh, mungkin tanya sama Jambi ya kita. Kalau di sini diperkenankan, ya. Kita perlakukan dengan baik. Ya. Oke? Pak, boleh saya tahu berarti pada saat pemeriksaan dari ibu sendiri sudah memberikan pernyataan tersendiri bagaimana ketika proses Brigadir J ini masuk ke dalam kamar ibu gitu kan? Atau Ya. memang Jadi sudah ada hubungan- hasil olah TKP dan keterangan ya. Keterangan serta alat bukti yang ada di lapangan. Tentu keterangan siapa? Ya keterangan dari ibu dan juga keterangan dari Baradae. Gitu. Nanti saya ini tanya apakah ada keterangan saksi-saksi lain. Bapak, mau tanya ini kan Brigadir J kan nembak ke Baradae ini 7 kali. Nah, itu apakah ada yang mengenai Tidak ada. Ya. Dan posisi dia lebih tinggi dan dia posisinya dalam keadaan yang terlindung. Gitu. Pak, kalau kondisi ibu sendiri untuk saat ini seperti apa, Pak? Kami belum tahu kondisinya ya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Ya kalau ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Masih teman-teman.
Pemirsa, itu tadi pernyataan dari Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan yang mengungkap pemicu aksi penembakan terhadap Brigadir J yang dilakukan oleh Baradae, di mana disebutkan oleh Brigjen Pol Ahmad Ramadan, Brigadir J disebut memasuki kamar pribadi Kadif Propam Polri dan melakukan pelecehan terhadap istri Kadif Propam dan menodongkan senjata. Pada saat kejadian, Kadif Propam sendiri tidak berada di lokasi. Sementara dari hasil olah TKP dan alat bukti, ada ditemukan 7 proyektil dari senjata api Brigadir J dan 5 proyektil dari senjata Baradae, dan menurut Karopenmas Divhumas Polri, tindakan yang dilakukan oleh Baradae adalah tindakan melindungi diri ataupun membela diri karena adanya ancaman dari Brigadir J. Status dari Baradae sendiri saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan kemudian baik Baradae maupun Brigadir J, keduanya adalah bagian dari Divpropam Mabes Polri. Pemirsa, demikian breaking news Metro TV untuk kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.